Hai, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau cerita-cerita tentang pengalaman aku waktu aku jadi pramugari di salah satu maskapai di Indonesia. Nah, ini ngobrol santai aja ya. Jadi berdasarkan pengalaman pribadi aku dan nggak tahu sekarang sistemnya gimana di sana. Jadi aku share aja pengalaman aku dari daftar pramugari saat itu tahun 2013 tuh aku baru lulus kuliah D3 di UI waktu itu. Terus kayak saat itu tuh bingung gitu, kayak ada perasaan mau jadi apa ya gue nanti selesai kuliah gitu. Kalian kepikiran gak sih suka gitu? Kayak pas kuliah tuh bingung, nih setelah lulus gue kerja apa ya gitu. Terus saat itu tuh lagi kayak gitu. Nah, jadi ceritanya selesai magang nih, udah mau tugas akhir kuliah, lagi magang di salah satu rumah sakit. Terus lulus lah. Terus rumah sakit itu akhirnya nawarin, nih mau nggak kerja di sini gitu kan sebagai sekretaris gitu. Kan namanya baru lulus kuliah ya, bingung mau nyari kerja gitu kan, fresh graduate gitu. Ya udahlah, sebagai pengalaman gitu kan, aku terima-terima aja. Akhirnya aku kerja di rumah sakit itu cuma sebulan deh kalau nggak salah, cuma sebulan. Nah itu sambil kerja itu aku sambil nyari-nyari juga, aduh mau kerja apa ya gitu, dan nggak kebayang sama sekali aku mau daftar pramugari. Iseng aja, jadi waktu itu ada Singapore Airlines sama Garuda Indonesia. Pertama mau Singapura, tapi aku mikir lagi nih, aduh udah jiper duluan, ini kan internasional ya, pasti bayangan aku tuh wah yang daftar pasti yang udah kayak model-model gitu. Sebenarnya kualifikasinya masih masuk sih, kan minimal D3 saat itu ya untuk Singapore Airlines, tapi sekarang nggak tahu deh minimal berapa. Nah terus akhirnya aku daftar di Garuda Indonesia saat itu, walk-in interview di Kosambi. Nah maaf ya, jangan deket-deket. Jadi saat itu aku bawa CV dan antri. Pas datang nih, berangkat dari rumah kayaknya jam 6 gitu ya. Terus nyampe, wow, itu yang ngantri udah banyak banget, mungkin kayak 500-an ada, kayak 500 lebih lah gitu kan. Terus aku bingung, ini serius daftar kerja kayak gini gitu. Terus oke, Bismillah aja ya, terus nothing tulus aja, masuk oke, nggak masuk ya udah belum rezeki. Terus aku cuma pakai kemeja warna, lupa waktu itu, pokoknya kemeja sama rok pendek hitam selutut dan pantofel. Nah dapat nomor antrian kan, disimpan di dada kalau nggak salah, ditempel gitu. Udah sambil ngantri kan nih, yang lain tuh ada yang sama temennya gitu, aku sendirian tuh. Terus aku kenalan, ada namanya siapa ya, sekarang dia masih aktif sih, nggak tahu dia masih kenal sama aku atau enggak. Ternyata dia ex Citylink, jadi dia sebelumnya dia kerja di pramugari Citylink. Wah aku udah jiper dong, waduh gitu, nggak bisa maaf ya, ini Kinan. Terus kayak Citylink, berarti dia udah berpengalaman dong jadi pramugari, sedangkan aku yang nggak tahu apa-apa tentang dunia penerbangan gitu kan, masuk nggak ya, ya udahlah ya, namanya deg-degan, terus campur aduk ada perasaan kayak gitu, jiper gitu, tapi ya udah Bismillah aja. Akhirnya kebagian aku masuk ke ruangan. Pertama kita ukur tinggi badan, terus berat badan proporsional apa enggak. Waktu itu aku tuh 160 cm sama berat badannya aku lupa berapa ya, kayaknya 48 gitu, 48 kilo, masih kurus ya. Nah akhirnya aku dapet lulus ke tahapan selanjutnya, alhamdulillah, yeay. Dan disitu tuh banyak banget yang nggak lulus, baru tinggi badan sama berat badan tuh udah nggak lulus, mungkin dianggap nggak proporsional ya.
Nah setelah lulus itu kita tunggu lagi masuk ke ruangan bilik-bilik gitu, ada bilik-bilik kayak pemilu ya pemilu ya Syai, apa itu nggak tahu, apa buang aja. Nah masuklah aku, gantian aku. Terus abis itu bantal kemana nih hilang bantalnya. Aku masuk situ terus ditanya perkenalan biasa, nama, umur, segala macem lah, perkenalan biasa. Terus sempat ditanya sih kesini sama siapa gitu, masih ngobrol-ngobrol biasa santai. Terus lulusan mana, biasa biasa banget. Terus habis itu ngadep kanan, senyum, ngadep depan senyum, ngadep kiri senyum gitu. Terus disuruh jalan, jalan lagi bolak-balik. Terus dalam hati aku, ini udah kayak model ya, disuruh bolak-balik. Nah kebetulan di betis aku kebetulan di betis mama itu ada bekas luka kena knalpot, lumayan gede sih, lumayan gede ya, cuma emang nggak terlalu kelihatan banget. Nah aku tutupin pakai concealer tuh, aku tap dikit aja deh, mungkin dia ya. Terus itu menurut aku sih nggak kelihatan banget kalau nggak diginiin gitu. Ternyata dia betul ternyata interviewernya gitu. Terus dia nanya sama aku, itu di betis kamu pakein apa gitu. Terus nama aku, wah ketahuan nih, perasaan aku udah tap pakai concealer. Terus aku jujur aja, ini kena knalpot waktu SMP gitu. Terus dia yang oke, terus kamu mau tutupin pakai apa, pakai concealer. Ternyata kelihatan juga, aku bilang gitu. Terus tapi ya nggak apa-apa dia. Terus perkenalan itu pakai bahasa Indonesia ya. Apa Shoyang, kaget mau ada iklan. Terus ya udah, setelah itu ternyata aku lolos, aku dapat kartu hijau. Dan selanjutnya aku psikotes. Ini seingat aku ya, ini udah lama banget, tahun 2013. Sekarang tahun 2022 saya. Mama, aku udah sampai ujung. Oh iya. Terus habis itu psikotes bahasa Inggris. Nah udah tuh hari itu juga sama, satu hari itu. Setelah itu kita nunggu SMS nanti kalau lulus atau enggaknya. Ya udah aku kayak ya udah bismillah aja, kalau lulus ya udah, kalau enggak ya udah. Esokan harinya aku kerja seperti biasa menjadi sekretaris. Terus sambil harap cemas lihat handphone ada SMS nggak ya gitu. Terus nggak ada, lama juga ya, kayak semingguan gitu dikabarinnya. Terus setelah itu dapet, ternyata lolos nih. Aku lupa deh yang setelah itu tuh kalau nggak salah ya, wawancara kompetensi. Wawancara kompetensi itu aku bingung tentang apa ya, perasaan aku udah diwawancara gitu kan. Terus ternyata itu wawancara kompetensi itu kayak lebih ke silsilah ngisi biodata yang benar-benar detail gitu, silsilah keluarga gitu. Terus ada katanya, terus aku kan sambil nyari-nyari juga ya guys, kayak di Google tuh aku baca-baca, mereka katanya tuh ada keluarga negaraan juga. Jadi aku untungnya waktu kuliah tuh aku sempat ada mata kuliah di semester 1 tuh keluarga negaraan. Jadi aku buka file waktu kuliah lagi, terus aku baca lagi. Terus aku inget banget waktu mau masuk ruangan wawancara kompetensi itu, aku diginiin sama salah satu orang yang aku kenal di situ. Dia nanya sama aku, kamu baca apa mbak gitu. Ini baca materi-materi tentang keluarga negaraan, soalnya katanya tuh ditanya-tanya juga. Nggak tahu sih, tapi aku prepare aja gitu daripada nanti aku ditanya nggak tahu gitu kan. Terus aku karena background aku bukan di aviasi, di bidang aviasi, terus jadi aku baca-baca juga bandara-bandara di Indonesia dan di bandara-bandara internasional tuh aku baca-baca juga. Terus mungkin mbak itu merasa aku lebay, kalian nih orang lebay banget gitu. Tapi ya udahlah, sempat ketawain juga sih sama dia, aku ingat banget. Tapi ya udah. Terus habis itu masuklah ke situ, ngisi biodata gitu, banyak gitu, kayak nama orang tua, kakek, sampai kakek juga. Terus habis itu kalau udah selesai dikumpulin, aku lupa ada pertanyaan apa lagi, pokoknya banyak banget deh. Keluarga negaraannya sih ada nggak ya, aku lupa. Terus sudah dikumpulin lah ya,
terus dipanggil satu-satu, terus itu kayak lebih ngobrol, interview lebih banyak lagi, lebih dalam lagi, kayak kegiatan-kegiatan sebelum ngelamar kerja di Garuda tuh apa gitu. Pokoknya itu pakai bahasa mix ya, ada bahasa Inggrisnya juga. Nah setelah itu seperti biasa ditunggu lagi kabar pulang kan, terus nunggu lagi SMS, itu agak lama kayaknya 2 mingguan gitu. Itu tes kesehatan, dan ini aku pernah recheck, aku takut banget nggak lulus kan, kayak udah nyampe tahap ini terus nggak lulus tuh kayak capek banget nggak sih gitu. Nah di Medex itu aku recheck tuh maksudnya dicek ulang di hari setelahnya, seminggu setelahnya deh kayaknya. Itu karena mata aku nggak ngeliat dan aku belum cek mata. Sebenarnya udah sih, cuma kayak nggak apa-apa deh perasaan gitu kan. Terus pas sampai di balai kesehatan itu di GSM, Garuda Sentra Medica itu, aku cek itu ternyata aku ada yang nggak kebaca tuh. Aduh, kan aku langsung apa nih terus salah ternyata. Terus akhirnya ditanyakan, kamu minus apa enggak? Oh iya, aku minus, aku tuh minus 2. Dan ternyata, dan aku lupa bawa kacamata karena aku nggak sehariannya tuh nggak yang aktif banget kacamata. Emang sih ngelihatnya tuh agak burem, cuma aku kayak ya udahlah gitu. Nah pas tes itu aku lupa bawa kacamata, akhirnya aku cek bawa kacamata. Terus untungnya itu dicek kesehatan semuanya ya, mata, telinga, kesehatan ronsen gitu, gigi juga gitu. Terus pas akhirnya aku dapat kabar kalau aku recheck, aku udah ngeri banget kan, gue kayaknya nggak lulus nih gitu. Ternyata aku dapat kabar aku harus recheck. Nah di recheck itu aku kira semuanya, ternyata yang mata aja. Jadi aku ulangi lagi bawa kacamata, dan aku harus ngeliat lagi, baca ulang lagi, dan bisa. Terus setelah itu aku ke pantuhir. Nah di pantuhir ini aku kan nggak cewek yang kayak make up tuh kayak nggak keharusan gitu, keluar nggak pakai make up ya nggak apa-apa saat itu ya. Terus akhirnya aku kan baca-baca ya sebelum ini pantuhir ngapain sih, aku nggak ngerti gitu. Terus aku tuh niat banget, di dekat rumah aku tuh ada salon namanya. Nah itu aku ngehubungin mbaknya buat make upin aku. Itu jam berapa ya, jam 3 atau jam 4 deh kayaknya, jam 4 subuh gitu. Karena aku jam di subuh tuh aku mau berangkat, tuh aku make up dan croissant, karena aku waktu itu belum bisa croissant sendiri. Terus aku croissant udah copot lagi, sorry. Terus di situ aku kayak, ini kalau sampai sini nggak lolos menjadi sedih banget ya gitu. Terus tapi ya udah, akhirnya pas pantuhir tuh wow gitu, rame ya, masih rame ternyata. Terus dipanggil berlima masuk ke dalam ruangan itu. Di situ aku inget banget, aku masih bareng sama mbak-mbak yang waktu itu ngetawain aku waktu mau wawancara kompetensi. Ternyata dia lolos juga. Terus aku bareng sama dia juga, ada dia. Terus kita cek pantuhir sama direksi itu di depan banyak banget yang ngetes. Kan biasanya satu-satu ya, kalau ini banyak banget, ada 5 orang gitu di depan. Itu atasan-atasan semua. Terus perkenalan diri lagi, jalan kayak waktu pertama itu. Terus mau pakai bahasa Inggris, perkenalan diri, terus ditanya-tanya gitu. Itu dia tesnya. Nah ternyata aku kira pantuhir itu bakalan nunggu pengumumannya itu lama ya, seminggu gitu. Ternyata enggak. Pas di jalan aku bareng sama mbak yang waktu itu, terus dia dapet SMS. Mbak yang waktu aku ceritain tadi ya, dia bareng sama aku di mobilku. Terus dia bilang aku udah dapet SMS mama nih gitu kan. Terus dia ngeliat, terus dia nangis. Terus aku bingung, kenapa dia nangis? Aku gak berani nanya kan, aku diem aja. Terus mbak, aku gak lolos. Akhirnya dia ngomong, ya udah gak apa-apa ya, nanti. Saat itu kan Garuda lagi kayak pembaharuan pramugari terus ya, jadi ada rekrutmen tiap bulan tuh ada. Dalam tahun 2013 tuh kayak gitu, tiap bulan ada. Tapi kalau nggak salah, kalau misalkan saat itu nggak lolos harus nunggu dulu sebulan atau 3 bulan gitu ya guys, aku lupa. Nah kok aku lihat handphone kan, kok belum ada
SMS ya udah tunggu aja. Akhirnya ada SMS kalau aku lolos, terus nanti mau ada pengumuman kayak buat jungle survival. Itu pengalaman yang gak bakal aku lupain. Jungle survival tuh bener-bener di hutan gitu, nanti aku cerita ya. Akhirnya aku lolos, terus aku kayak nenangin mbaknya gitu, mbak nggak apa-apa ya, nanti mungkin coba lagi gitu. Dia tuh masih kuliah juga, belum lolos, terus belum lulus, maksudnya belum lulus kuliah, jadi masih sambil kuliah. Terus aku bilang ya mungkin harus fokus kuliah dulu, nanti kalau udah selesai kuliah dilanjut lagi, daftar lagi gitu kan, sayang ya udah kuliah terus berhenti gitu. Aku waktu itu nasihatinnya gitu sih. Nah terus aku ada info buat jungle survival itu aku ceritain ya. Jungle survival itu pengalaman yang gak aku lupain banget. Jadi kita prepare semuanya bareng-bareng, terus kita di hotel Narita Tangerang di situ, terus kita taruh barang-barang di situ, dan kita prepare barang-barang kita yang buat ke jungle survival aja, bawa backpack gitu, terus naik bis. Terus kan anggapan aku kayaknya di hutan aja, kayak mungkin kayak camping biasa gitu. Udah terus handphone dikumpulin nih. Oke, dikumpulin. Dah. Nyampe tuh malam saat itu ke Jatiluhur. Terus pas malam-malam itu tiba-tiba udah nyampe nih, terus dibuka pintu bisnya, terus diteriakin, ngapain dia maju turun? Wow. Ternyata sama para tentara juga ya dilatihnya. Terus aku nggak kebayang sih, nah itu bener-bener militer banget. Harus on time kita bangun, ada periwitan, harus tiba-tiba harus bangun. Itu beneran nggak tidur kayaknya seminggu itu. Aku seminggu jungle survival di hutan, bener-bener survive. Tidur di tenda, bener-bener yang tenda bikin sendiri, ketiup angin roboh. Terus pernah satu hari itu makan ada yang nasi box tuh hari terakhir kalau nggak salah. Kalau yang biasanya itu kita makan rame-rame gitu deh di daun deh kalau nggak salah ya, aku lupa, pokoknya kayak gitu deh, jadi makan rame-rame gitu. Terus pernah satu kali kita grup gitu, terus kan kita sebuah korek api ya, terus itu kita masak, terus ada telur, ada mie. Nah masak pakai korek api doang, ya gimana nggak mateng telurnya, tapi disuruh dimakan. Terus masak nasi nggak mateng, airnya pakai air di waduk. Aduh itu ya Allah, seru diceritain ya, tapi nggak seru buat diulang lagi, nggak mau. Terus nggak mateng, suruh dimakan bener-bener. Terus ada kita dilepas juga waktu itu baris, terus ternyata dilepas ular di kaki kita, terus bener-bener disuruh tangkep. Aku kira disuruh dimasak juga ya, aku pikiran aku mungkin buat kalau latihan, kalau misalkan amit-amit ada pendaratan darurat di hutan atau gimana, mungkin itu pelatihannya ya. Aku kira itu ular suruh dimakan juga, ternyata enggak. Tapi waktu itu papahnya Kinan kan kebetulan pilot juga, dan dia jungle survivalnya itu dia makan ular. Nah aku enggak menunggu ya, kita waktu itu sharing tentang jungle survival, terus dia disuruh makan ular gitu. Aku kayak gitu. Terus waktu itu tuh ada yang teriak-teriak gitu, terus ada yang waktu itu kita disuruh jalan sendiri di hutan, bener-bener gelap banget. Itu kita pegangan tali, jadi kita harus jalan aja, megangin talinya aja sampai ketemu ujungnya gitu, jangan lepas dari tali itu. Nah itu sendiri tuh di hutan, itu benar-benar tapi kayak itu saat itu ya, kayak jalan aja aku tuh bisa sambil merem gitu, saking ngantuknya ya, sambil tidur tuh bisa gitu. Itu tuh aku waktu disuruh jalan di hutan itu kan sambil pegang tali, aku udah sambil tidur aja gitu. Kayak udah nggak takut gitu, kayak ngantuk banget nih gitu. Soalnya malam-malam juga suka dibangunin, kayak ada aja kegiatannya gitu. Terus kita mendayung sendiri, bikin perahu sendiri tuh pakai drum sama bambu tuh, diikat-ikat sendiri di grup. Seru banget sih, tapi nggak buat diulang lagi. Nah terus setelah jungle tuh kan pulang ya ke hotel lagi, karena kita harus ada pelatihan dulu sementara di hotel. Terus abis itu kegiatannya di Kosambi, di Duri Kosambi itu masih diantar jemput.
jadi pulangnya ke hotel itu masih kayak gitu sih. Jadi pas kita dari jungle survival pulang lagi ke hotel itu boleh dijenguk orang tua, terus mama aku tuh pas datang, hah, mukanya hitam banget. kayak bener-bener di mana tuh namanya, di bener-bener dari kayak Tarzan gitu, kayak ya ampun, langsung pada kaget gitu kan orang tua kita tuh, ya Allah ini gimana nih. Terus akhirnya boleh perawatan kan, ada libur tuh hari Minggu, tapi ya harus balik lagi ke hotel. Udah tuh terus pelatihan akhirnya kita setelah di hotel itu kita diminta buat nyari tempat tinggal sekitar Sukosambi. Nah itu waktu pelatihan itu tuh training aku dapat uang saku dari Garuda, jadi 2 juta gitu atau 2,5 juta ya, aku lupa, sekitar segitu, antara 2 sampai 2,5 juta. Nah itu uangnya bisa buat kita hidup, kayak bayar kos-kosan. Waktu itu aku kos-kosan bayar kontrakan sih, rame-rame sama teman-temanku. Setelah dari hotel itu kita cari kontrakan, aku nyari kontrakan, kos-kosan juga boleh, pokoknya deket kosan di situ. Jadi kita kalau mau pelatihan selama 3 bulan itu kan deket kan, pelatihannya itu dari jam 8 pagi sampai 4 sore. Nah itu bukunya tuh manualnya itu tebel-tebel banget, kayak bantal nih, sebut bantal-bantal gini tebelnya ya, bayangin ya tuh 3 bulan udah pusing banget, kayak aduh kerja nggak, kapan kerjaan ini gitu kan. Oh iya jalan-jalan ya, itu kayak aduh kapan sih ini kerjanya gitu, lama banget trainingnya gitu. Tapi akhirnya setelah 3 bulan itu lulus dan tes sama DKUPPU, terus akhirnya lulus dan rilis jadi pramugari Garuda Indonesia ya. Sekarang juga nggak apa-apa kalau Nan mau ngomong, katanya Nan mau ngomong, boleh, kita cerita doang gitu deh pengalaman aku. Terus waktu itu udah rilis terbang ketemu papa Nan jadilah Kinan gitu deh ceritanya, pengalaman terbang. Terus zaman dulu tuh kan lagi padet-padetnya banget ya Garuda ya. Itu aku terbang pernah tapi ada schedule yang seru banget, aku gak bakal lupa. Itu schedule 5 hari, dan itu kita sebutnya ya di batchku sebutnya itu schedule liburan, karena tuh udah terbangnya satu angkatan sama teman seangkatan gitu kan, seru ya terbang sama teman seangkatan tuh kayak wah liburan banget. Terus rutenya tuh rute liburan Singapura, Denpasar, terus 5 hari, aduh enak banget deh, itu aku gak bakal lupa deh. Terus apa lagi ya pengalaman terbang aku, kayaknya segitu dulu ya, udah banyak banget ceritanya. Nanti mungkin ada part 2-nya ya buat ngobrol-ngobrolnya lagi. Ini sekarang papa lagi terbang ke Jeddah, lagi antar jamaah haji. Semoga dilindungi Allah, penerbangannya lancar ya papa, dan para jamaah haji yang menjalankan haji tahun ini semoga lancar ibadahnya dan menjadi haji yang mabrur, amin. Nah makasih ya udah dengerin curhatan pengalaman aku jadi pramugari waktu itu. Mungkin kalau misalkan mau ada yang tanya-tanya tentang pramugari boleh nanya lagi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Assalamualaikum. Salam.